Halo, selamat datang kembali di kelas vulkanologi dan geotermal. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi tentang produk-produk vulkanik yang berkaitan dengan aktivitas erupsi. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas mengenai tipe erupsi yang efusif dengan produknya berupa lava. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tipe erupsi eksplosif dengan produknya berupa piroklastik dan juga salah satu produk resedimentasi material vulkanik berupa lahar. Secara umum, erupsi eksplosif dapat terjadi pada lubang kepundan suatu gunung api. Erupsi eksplosif ini umumnya dicirikan dengan tipe erupsi ledakan yang besar dan diikuti oleh pelepasan-pelepasan gas terlarut. Ketika magma erupsi secara eksplosif, setidaknya ada 3 peristiwa utama yang dapat diamati, yaitu adanya penghancuran vein atau lubang kepundan dari batuan yang lebih dulu ada, lalu kemudian ada erupsi pumice dan juga debu, serta pembentukan kubah lava. Ini merupakan produk yang terbentuk pada tahap akhir dari suatu erupsi yang eksplosif. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu definisi mengenai batuan piroklastik. Apa sih batuan piroklastik itu? Batuan piroklastik adalah fragmen material yang dihasilkan dari suatu erupsi gunung api yang eksplosif berukuran debu hingga bom ataupun blok vulkanik. Batuan piroklastik ini disebabkan karena dikeluarkannya gas-gas yang terlarut di dalam magma secara cepat. Nah, selain dari batuan piroklastik, kita juga mengenal ada yang disebut dengan tefra. Tefra sendiri didefinisikan sebagai material letusan yang dilontarkan dari gunung api dan belum sempat membentuk agregat. Jadi, semua material produk eksplosif yang hadir di permukaan dan belum terkonsolidasi menjadi batu, kita sebut sebagai tefra. Menurut Smith, tahun 1981, material endapan piroklastik dapat dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi utama berdasarkan ukuran butirnya, yaitu ada ukuran debu, baik debu halus maupun debu kasar, lapilli, dan juga blok ataupun bom. Menurut kalian, apa saja sih karakteristik dari setiap material piroklastik? Untuk pertanyaan ini, silahkan kalian jawab pada link yang akan saya berikan di Google Classroom. Selain klasifikasi dalam bentuk tabel yang sudah kita lihat sebelumnya, batuan piroklastik sendiri dapat kita tentukan namanya dengan menggunakan diagram segitiga ini. Penulisnya tetap sama, yang dijadikan acuan pun sama-sama ukuran butir dari material vulkanik atau material piroklastik. Ini adalah contoh tefra yang menutupi suatu daerah setebal 9 cm yang berjarak 25 km dari pusat erupsi. Ini dari Gunung Pinatubo. Kalian dapat amati pada gambar ini, pada jarak ini saja lihat nih, kendaraan sendiri akan sangat sulit bergerak. Apalagi daerah-daerah yang berada dekat dengan pusat erupsinya. Pasti ketebalan tefra yang menutupi daerah tersebut lebih tebal dari 9 cm. Produk endapan piroklastik lain yang dapat kita temui di alam adalah pumice. Pumice sendiri merupakan salah satu material piroklastik yang memiliki densitas ringan dan terdiri dari gelas vulkanik. Pumice ini kalau bahasa orang awam biasanya disebut sebagai batu apung, salah satu batu yang paling sering kita jumpai di bantaran kali ataupun bantaran sungai. Debu vulkanik dan pumice dapat hadir bersamaan dan memiliki komposisi yang relatif seragam. Debu vulkanik dan pumice biasanya dapat hadir secara bersamaan dan memiliki komposisi yang relatif seragam. Biasanya, pumice terbentuk ketika banyaknya gas-gas yang terlarut di dalam magma akhirnya mulai terlepas ketika mengalami erupsi. Nah, selain pumice, kita juga kenal ada yang namanya skoria.
Menurut kalian, apa sih perbedaan utama antara pumice dan skoria? Pertanyaan ini silakan dijadikan soal nomor 2 yang harus kalian jawab ya. Sekarang, mari kita lihat proses pembentukan erupsi eksplosif. Di permukaan, ketika suatu erupsi eksplosif terjadi, umumnya ditandai dengan kehadiran kolom erupsi yang bentuknya vertikal seperti ini, dari pusat erupsi hingga ke atmosfer, dan tudung material piroklastik, yang biasanya disebut sebagai umbrella clouds. Tipe erupsi ini sendiri cukup sangat merusak, dan biasanya hadir pada tipe-tipe plinian. Tidak hanya plinian sih, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe erupsi dan juga tipe-tipe gunung api. Di situ kita akan melihat bagaimana sih tipe gunung api itu sebenarnya dan apa saja. Apakah tipe erupsi yang eksplosif dan juga efusif dapat hadir pada semua jenis tipe erupsi gunung api. Morfologi gunung api yang biasanya menunjukkan karakteristik tipe erupsi ini adalah gunung api komposit ataupun strato. Contohnya Gunung St. Helens dan juga Pinatubo. Di Indonesia kita punya banyak sekali gunung-gunung api strato yang banyak sekali menimbulkan atau menghasilkan erupsi-erupsi yang eksplosif. Kalau di alam kita dapat menjumpai kolom erupsi dan juga umbrella clouds, di dalam tubuh gunung apinya sendiri, erupsi eksplosif umumnya terjadi pada magma yang memiliki viskositas tinggi seperti magma riolit. Magma dengan viskositas tinggi memiliki konsentrasi volatil gas yang terlarut cukup besar di dalam larutan magma. Konsentrasi gas ini akan meningkatkan tekanan di dalam magma seiring bertambahnya waktu. Semakin tinggi tekanan magma, maka material vulkanik akan keluar ke permukaan dengan suara ledakan yang cukup keras dan dapat menghancurkan sebagian tubuh gunung api. Intensitas ledakan ini dapat diukur dengan Volcanic Explosivity Index yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Mari kita lihat bersama salah satu video yang menunjukkan erupsi eksplosif. Ini adalah video dokumentasi erupsi eksplosif di Gunung Api Batutara, Indonesia. Nah, dari awal video kita sudah dapat menyaksikan adanya pelepasan gas dengan tenaga yang cukup kuat dari lubang kepundan. Material yang pertama dikeluarkan adalah material vulkanik itu sendiri dan debu vulkanik. Erupsi eksplosif yang hadir pada daerah ini ditandai dengan adanya kehadiran kolom erupsi yang mencapai ketinggian tertentu. Selain adanya kolom erupsi, terlihat juga kehadiran material piroklastik yang menuruni topografi hingga ke laut. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya material-material piroklastik yang jatuh ke permukaan bumi akibat adanya gaya gravitasi pada daerah lubang kepundan suatu gunung api. Ini dari jarak dekatnya kita bisa melihat bagaimana kepulan asapnya itu dalam waktu yang cukup singkat dia dapat menutupi atmosfer bumi dan memberikan warna yang lebih kelabu padahal hari masih sangat-sangat siang. Kenampakan ini sendiri kita lihat pada kondisi ketika erupsi gunung api itu terjadi pada siang hari. Nah, pada malam hari kita dapat melihat adanya warna yang lebih merah kehitaman atau merah kelabu di sekitar daerah gunung api dengan lontaran material-material vulkanik yang terlihat pada lubang kepundan suatu gunung api. Apabila kita lihat dengan jarak yang lebih dekat, kita dapat melihat dengan jelas nih pada video ini bahwa lontaran material vulkanik yang terlihat dari pusat erupsi suatu gunung api tidak hanya berukuran debu,
tapi juga ada yang berukuran bom ataupun blok yang masih menunjukkan bahwa dia merupakan material panas yang berasal dari dalam bumi. Berdasarkan video yang telah kita lihat, setidaknya ada beberapa mekanisme pembentukan batuan piroklastik yang dapat kita jumpai di alam. Wuhlets dan Huycken tahun 92 telah mengklasifikasikan pembentukan batuan piroklastik menjadi 3 kategori utama, yaitu jatuhan piroklastik, aliran piroklastik, dan juga surge piroklastik. Skema pembentukan batuan piroklastik dapat kita lihat pada gambar berikut. Seperti namanya, batuan piroklastik dengan mekanisme jatuhan terbentuk ketika semua material piroklastik yang sudah terlontar ke atmosfer kemudian jatuh kembali ke permukaan bumi dan terendapkan karena adanya gaya gravitasi. Itu yang kita sebut sebagai jatuhan piroklastik. Sedangkan mekanismenya aliran ataupun surge biasanya terjadi karena adanya aliran massa material piroklastik yang mengalir menuruni topografi gunung api. Jadi, ada 2 mekanisme utama, yaitu jatuhan dan juga aliran. Bagaimana perbedaan antara aliran piroklastik dan juga surge piroklastik kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kenampakan piroklastik jatuhan di lapangan umumnya dicirikan dengan bentuk ukuran butir yang relatif seragam, karena proses pembentukannya sendiri dikontrol oleh gravitasi massa material piroklastik yang jatuh ke permukaan bumi. Di lapangan biasanya kita akan menemukan struktur-struktur berupa paralel laminasi, graded bedding ataupun reverse graded bedding, dan tidak jarang kita akan menjumpai welded tuff, hasil dari jatuhan piroklastik. Sedangkan untuk kenampakan piroklastik aliran di lapangan, dia dicirikan dengan ukuran butir yang tidak seragam. Kalian bisa lihat nih contoh-contohnya pada gambar berikut. Hal ini diakibatkan karena proses pembentukannya dipengaruhi oleh aliran massa yang bergerak menuruni lereng gunung api. Kenampakannya di lapangan sih umumnya kita akan menjumpai bentukan-bentukan breksi piroklastik yang memiliki komponen ukuran butir yang sangat variatif. Aliran piroklastik sendiri merupakan aliran massa atau material vulkanik yang terbilang cukup berbahaya. Kenapa? Karena dia memiliki temperatur hingga 700 derajat Celcius ketika dia keluar ke permukaan. Dan pergerakannya sendiri dapat mencapai 100 meter per jam. Jadi kecepatan ini lebih cepat daripada kecepatan kendaraan bermotor pada umumnya. Nah, ini kenampakan aliran piroklastik yang dapat kita jumpai di lapangan. Bentuknya sama persis seperti batuan breksi pada batuan sedimen. Di gambar yang satunya pun kita dapat melihat adanya perbedaan proses pembentukan material piroklastik. Dari yang bentukannya paralel laminasi, dia sejajar, tipis-tipis, ini yang kita sebut sebagai hasil dari jatuhan piroklastik. Kemudian kita dapat yang ukuran butirnya tidak seragam, ini yang merupakan hasil dari aliran piroklastik. Perlapisan laminasi sejajar lagi, ini yang kita sebut sebagai jatuhan piroklastik, dan seterusnya. Skematik kehadiran aliran piroklastik sendiri dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Sebenarnya semua kenampakan aliran piroklastik selalu dimulai dengan kehadiran aliran fluida dengan massa material piroklastik yang mengambang di dalamnya. Itu yang terlihat seperti gambar satu ini, didominasi oleh aliran fluida dengan massa piroklastik yang mengambang di dalamnya. Kenampakan ini biasanya kita kenal sebagai surge piroklastik. Karakteristik surge piroklastik akan kita bahas pada slide selanjutnya. Surge piroklastik ketika dia menuruni suatu topografi akan diikuti oleh pengendapan aliran piroklastik yang didominasi oleh aliran massa material piroklastik yang menuruni topografi. Seperti pada gambar 2, dan di bagian atasnya ini yang biasanya kita lihat tuh dalam video,
bahwa dia akan memperlihatkan material-material debu vulkanik yang membumbung ke atas. Material debu vulkanik ini ketika dia mulai membumbung ke atmosfer, itu dapat menutupi pemandangan hingga beberapa puluh meter ke depan. Nah, di lapangan sendiri kenampakan aliran piroklastik dan juga surge piroklastik itu sangat sulit dibedakan, karena keduanya memiliki mekanisme pengendapan yang sebenarnya sama-sama berupa aliran. Sehingga terkadang kedua produk ini umumnya disebut sebagai PDC atau Pyroclastic Density Currents. Untuk endapan surge piroklastik sendiri, kenampakannya di lapangan biasanya dicirikan dengan perlapisan yang tipis, hanya beberapa desimeter saja, yang terbentuk pada suatu cekungan ataupun suatu lembah. Surge piroklastik mengindikasikan aliran yang tidak stabil karena fluida lebih dominan dibandingkan massa material piroklastik itu sendiri. Dan surge piroklastik ini kemungkinan bisa ada ataupun tidak pada semua tipe pengendapan aliran piroklastik. Karena umumnya surge piroklastik itu dia berasosiasi atau hadir pada tipe erupsi eksplosif hidrovolkanik. Jadi dia melibatkan material air atau material fluida yang terdapat di permukaan ataupun di bawah permukaan. Kenampakannya di lapangan sendiri, biasanya kita akan menemui struktur-struktur yang hampir mirip dengan struktur-struktur sedimen. Entah itu dia punya sand wave, ataupun kita punya dune nih, ataupun anti-dune. Bentuknya pun akan terlihat seperti silang siur dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi terakhir sekaligus menjadi materi penutup terkait materi erupsi dan juga produk erupsi dari suatu gunung api, kita akan membahas tentang lahar. Lahar atau lumpur vulkanik biasanya didominasi oleh debu vulkanik dan air yang hadir melalui aliran-aliran air sungai. Kecepatan lahar ini sendiri ketika dia mengalir itu bisa mencapai 30 km per jam dan mencapai jarak hingga 50 km. Lahar sendiri merupakan bahaya sekunder yang perlu kita bahas karena dia sangat umum terjadi ketika suatu erupsi gunung api telah selesai atau telah berakhir. Berikut adalah contoh lahar yang dapat kita temui di lapangan. Kalian bisa melihat pada gambar bahwa lahar itu mengalir pada suatu jalur-jalur aliran sungai. Secara umum, Suryo dan Clark tahun 1985 membagi lahar menjadi dua jenis, yaitu lahar primer dan juga lahar sekunder. Lahar primer sendiri didefinisikan sebagai material piroklastik yang bercampur dengan fluida dari air kawah. Sedangkan untuk lahar primer, dia dikatakan sebagai material piroklastik yang bercampur dengan hujan lebat. Nah, berdasarkan suhunya pun kita dapat membaginya menjadi lahar panas ataupun lahar dingin. Sebenarnya apapun jenisnya, mau lahar panas ataupun dia lahar dingin, yang namanya lahar tetaplah berbahaya. Terutama untuk lahar dingin. Lahar dingin ini umumnya dia akan bermuara di sungai ataupun dia akan terendapkan di danau yang bagian atas endapan lahar itu dia bisa memiliki temperatur yang sudah rendah atau dia memang sudah mendingin. Namun bagian dalamnya tetap merupakan suatu material yang panas. Jadi sebenarnya mau lahar panas ataupun lahar dingin kita tetap harus waspada. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam sehat!